Oke, kita lanjut lagi di video kedua saya belajar tentang praktik di menu virtual trading IDX Mobile. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya dedikasikan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi saya yang ikut mata kuliah Pasar Modal Syariah di kelas saya dari Perbankan Syariah UAD Yogyakarta. Oke, kita lanjut ya. Kemarin terakhir kita sudah belajar tentang menu-menu di IDX Mobile, ada menu di home, menu di market, dan sekarang saatnya kita belajar untuk menu virtual trading. Paling kanan ya, di tab bawah ini, ada menu yang namanya virtual trading. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, modal yang diberikan oleh IDX Mobile ini di masing-masing akun itu totalnya adalah cashnya gitu ya, 5 juta. Di sini ya, cash ini itu kalau utuh 5 juta. Ini punya saya sudah tidak utuh, sudah saya gunakan untuk praktek transaksi. Nah, untuk memulainya, ini sebenarnya menu untuk pemula ya, investor pemula, trader pemula untuk belajar jual beli atau transaksi bohongan gitu ya, untuk latihan dengan modal awal 5 juta tadi ya. Kenapa kok 5 juta ya, kok nggak lebih banyak lagi? Ya karena tidak, biar nggak terlalu spekulasi gitu ya, dan bisa dipikir matang-matang keputusannya untuk beli saham supaya bisa mendekati realnya. Kalau dikasih banyak-banyak biasanya malah pada asal-asalan gitu ya, nggak pakai analisis. Makanya batasnya cuma dikasih 5 juta. Untuk submenunya, ini ada menu order list gitu ya. Order list masih empty karena saya belum melakukan transaksi. Kemudian ada menu order, ini tempat kita mengeksekusi, pengen beli apa, pengen jual apa gitu ya. Kalau jual ini bisa kita lakukan ketika kita sudah punya sahamnya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya membeli. Terus lanjut lagi di submenu trade list ini. Nah, ini masih empty, masih kosong. Di sini nanti akan ada rincian yang sudah tereksekusi jual atau beli gitu ya, rinciannya. Kemudian ada submenu portofolio. Nah, submenu portofolio ini menunjukkan total saham dan uang yang kita miliki. Ini ya, cashnya berapa, terus sahamnya nanti juga akan ada keterangannya di sini. Oke, rincian informasi harga ya. Kita kembali ke menu submenu order. AALI ini adalah kode sahamnya. Terus masuk lagi ke bawah, ada rincian informasi harganya. Ini ya, open hari ini 7.175. Level tertinggi 7.175. Paling rendah itu levelnya 7.075. Itu ya, dan lain-lain. Kemudian yang paling penting kita lihat limitnya. Limit itu modal kita, modal yang kita punyai. Terus bawahnya lagi ada lot, bid, offer. Itu ya, lot itu adalah informasi antriannya. Cara bacanya ini ya, lot yang paling atas ini ada satu lot. Tulisan ini ya, bawahnya tulisan lot itu ada angka 1. Cara bacanya adalah ada satu lot yang sedang antri beli di harga 7.125 dan ada 55 lot, ada 139 lot yang antri untuk menjual
di harga 7.150 gitu ya. Sehingga kalau mau langsung kebeli ya langsung aja pasang di harga 7.150. Langsung akan match gitu ya kalau kita beli. Supaya nggak antri seperti yang pengen beli satu lot ini. Dia nawarnya di harga 7.125. Supaya match gitu ya, supaya berjodoh, ya pakai aja harga 7.150. Oke, lanjut lagi. Kalau kita scroll lebih ke bawah, gitu ya. Oh, belum ya. Kalau kita sudah memutuskan, ini misalkan kita pengen beli Ali, gitu ya, dengan harga yang sudah penutupan hari ini tadi ya, 7.175. Kemudian lotnya kita kasih aja 2 lot gitu ya. Kalau beli 2 lot dengan harga 7.175, ketika di scroll ke bawah, kalau di sini harusnya ada tulisan buy stock gitu ya. Tapi di sini, oh ya, ini ada ya. Pak, ketika di scroll ke atas itu ada tulisan keputusan beli saham. Kita sudah ngasih harga, kita sudah ngasih jumlah lot yang akan dibeli, kita scroll ke bawah, terus kita putuskan untuk membeli saham ini. Klik aja ya, buy stock ini sudah kita klik. Nah, kalau sudah diklik akan munculan tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita klik lagi send virtual order. Jangan di cancel ya, tapi yang send virtual order. Ini nanti bisa kita lihat detail dari pembeliannya, konfirmasi pembeliannya. Kalau misalkan berubah pikiran bisa di cancel, tapi saya tidak berubah pikiran, jadi saya eksekusi saja. Kalau sudah diklik tadi ya, send virtual order, itu akan muncul tampilan seperti ini, transaction successful. Nah, kemudian saham ini akan muncul nantinya pada submenu portofolio. Nih, di sini. Oh, sorry, belum masuk ya. Harusnya di sini nanti akan ada keterangan sahamnya bertambah gitu ya. Dan cash yang saya miliki dari awal tadi masih 4.419.000 ya, belum berubah. Harusnya ketika sudah beli saham tadi, cash ini berkurang. Tapi ini belum berkurang. Berkurang karena apa? Karena sudah dibelikan saham apa tadi? Ali, Astra Agro Lestari. Kita coba ke menu order listnya di sini ya. Nah, di sini sudah kebeli ya order listnya harusnya ya. Ali itu masih masuk ke basket gitu ya. Tapi keterangannya sudah done atau sudah selesai done dengan harga 7.175 dan uang yang berkurang dari cash modal dari virtual trading tadi itu harusnya berkurang 1.435.000 untuk membeli 2 lot saham dari AALI atau Astra Agro Lestari Tbk. Kalau udah kebeli ya keterangannya done ini, selesai. Kalau misalkan belum kebeli itu atau masih antri, keterangannya akan open. Kalau misal sampai penutupan nggak match harganya gitu ya, maka akan berubah jadi cancel atau fail dan sejenisnya gitu ya. Dan uangnya akan kembali menjadi
cash kita. Gak jadi berkurang tadi cashnya di akhir perdagangan. Ya, kita coba cek lagi di portofolio. Ya, sudah masuk di bid ini 1.435.000. Di bid ini sudah masuk. Artinya apa? Artinya net cash, total cash hari ini gitu ya. Kalau cash itu belum dipotong, transaksi hari ini akan terpotongnya di T+2 karena penyelesaian transaksi pasar modal itu hari H transaksi plus 2 hari berikutnya gitu ya maksudnya. Dan keuntungan atau kerugian yang belum terjual ini ya terrealisasi itu ada di menu unrealized itu ya situ. Dan untuk video kali ini kita khususkan untuk proses melakukan analisa teknikal saham. Analisa teknikal saham ini dipakai oleh para trader ya, khususnya atau investor jangka pendek untuk melakukan transaksi jual beli saham yang dia inginkan. Dan untuk membeli saham, analisis teknikal ini bisa menjadi sebuah patokan untuk memutuskan ingin membeli saham apa yang memberikan keuntungan. Menunya ada di market ini ya, dan kita pilih di submenu chart. Di submenu chart ini tempat kita melakukan analisis teknikal. Bagi yang belum download, silahkan di-download terlebih dahulu. Dan kita akan praktik analisis teknikal sederhana melalui aplikasi IDX Mobile ini. Cara yang pertama, kita klik dulu ya dari submenu FX indikator ini. Itu ya, ada banyak indikator-indikatornya ya, sudah sangat lengkap menurut saya. Dan untuk bagian-bagian lainnya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di 2 video sebelumnya, misalkan nih, yang satu batang candlestick ini, grafik ini, itu mewakili perdagangan dalam satu hari. Jika warnanya hijau, berarti mengalami kenaikan. Kalau warnanya merah, berarti mengalami penurunan. Ya, kalau merah penurunan, kalau hijau kenaikan. Dan mewakili satu hari perdagangan. Lanjut lagi, di bawahnya grafik yang naik turun, ada grafik yang lebih rapat. Bar ini ya, berbentuk bar ini. Ini menunjukkan volume. Bawahnya candlestick ya, ada bar ini ya. Kalau misalkan tebal barnya, artinya adalah terjadi banyak transaksi dan menjadi sinyal yang bagus untuk perdagangan gitu ya. Apalagi kalau konsisten ya tebalnya sepanjang tahun, artinya bagus sekali pasarnya untuk dilakukan penjualan maupun pembelian saham yang kita pilih. Ini masih belum kita pilih ya sahamnya. Ini sahamnya nanti bisa kita pilih di menu IDX ini ya, yang titik 2 composite ini. Nanti kita ganti composite-nya itu dengan kode saham yang kita inginkan, yang pengen kita lakukan analisis teknikalnya. Oke, lanjut lagi. Kita ganti sekarang ya, IDX composite ini kita coba dengan kode saham misalkan BBCA gitu ya. BBCA. Nah, kita klik dulu stok ini ya, baru ketemu sahamnya BBCA, Bank Sentral Asia ini ya. Oke. Nah, BCA, sorry ini belum muncul.
Sudah. Kemudian dari situ kita klik menu FX Indicators ini ya. Kita pilih indikator apa yang ingin kita pakai untuk melakukan analisa teknikal. Banyak banget ya ini indikatornya, bisa pilih sesuka hati. Tapi kita ambil contoh beberapa aja ya. Misal nih, indikator yang pertama yang ingin saya pilih itu Bollinger Bands. Ini ya. Kita klik Bollinger Band-nya, kemudian klik silang ini dulu. Nah, muncul grafik baru ya. Ada garis warna biru di atas gitu ya, terus di blok sampai pada garis biru yang ada di bawah. Untuk Bollinger Band ini, garis tengah ini sebagai pergerakan rata-rata. Ini ya, garis yang tengah itu yang warna merah ini. Tengah-tengah dari biru atas dan biru bawah. Ini garis tengahnya. Dan yang biru atas ini garis batas atasnya atau garis resisten, dan yang di bawah ini biru itu support. Oke, lanjut lagi. Garis biru itu sebagai batasan harga rata-rata atas dan harga rata-rata bawah. Jika harga saham yang bentuknya candlestick ini ya, grafik candlestick yang ada hijau sama merahnya ini, itu mendekati atas, ini kan sudah mendekati garis biru yang atas ya, paling ujung ini, maka saatnya untuk menjual. Saat yang tepat untuk menjual karena sudah mendekati batas atas, dan artinya itu sudah pada titik orang-orang jenuh untuk membeli dan saat yang tepat untuk menjual saham dari BBCA ini. Kalau sebaliknya, misalkan candlestick-nya itu justru mendekati garis biru yang di bawah ini, garis resistennya, itu saat yang tepat untuk membeli saham BBCA. Karena orang-orang sudah jenuh untuk menjualnya. Jadi saat yang tepat untuk membeli. Dan dipastikan setelah menyentuh batas bawahnya ini, harga BBCA itu akan mengalami naik lagi. Setelah membentur batas bawahnya itu akan naik lagi. Dan setelah membentur batas atasnya atau atap ini ya, garis biru atap ini yang atas, itu dipastikan akan mengalami penurunan. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Kita coba tambahkan indikatorsnya. Kita pilih lagi FX Indicators ini ya. Dan kita tambahkan indikator MACD. MACD kita search aja ya supaya cepat. MACD. Nah, ini ketemu. Kita klik, sudah diklik dan sudah muncul, kita silang lagi. Nah, ketika disilang, indikatornya yang bawah ini ya yang muncul ya. Tadi kalau yang atas ini Bollinger Band gitu ya, yang bawah ini MACD. Cara bacanya, bar itu volume ya. Yang grafik bar yang rapat-rapat yang paling bawah itu artinya volumenya. Ini ya, saya fokuskan ke sini. Ini yang kita klik MACD tadi, volumenya. Di sebelah paling kanan ini menunjukkan volume hijau yang rapat ya, ini. Volume hijau-hijau yang rapat ini ya. Jadi lihat aja tabel tipisnya untuk amannya kita trading. Kalau misalkan garis biru memotong ya, garis merah dari bawah ke atas, itu saat yang tepat untuk membeli.
ini ya, di MACD ini ada dua garis juga selain grafik volume yang berbentuk bar ini, berbentuk kotak-kotak batang ini, warna hijau dan warna merah, itu juga ada garis warna biru dan warna merah. Nah, patokan yang kita pakai adalah garis yang warna biru. Yang ini ya, yang saya tunjukkan dengan perpotongan ini, garis berpotong-potong warna hitam ini, saya tunjukkan warna ini ya, saya tunjukkan garis birunya. Garis biru ini yang kita pakai kuncinya. Kalau misalkan garis biru ini memotong garis merah dari atas ke bawah, itu pertanda waktunya untuk menjual, karena dipastikan ketika garis biru memotong garis merah dari atas ke bawah, itu prediksinya harga akan turun. Ini karena belum berpotongan ya di ujung, maka belum bisa kita lihat waktu yang tepat untuk menjual atau membelinya, belum bisa kita lihat. Nah, ketika sudah berpotongan, itu istilahnya adalah golden cross, gitu ya. Waktu-waktu emas gitu ya. Kalau di sini golden cross-nya adalah di sini ya, saya tunjukkan di sini ya. Dari perpotongan garis patah-patah ini, itu ada di sini golden cross-nya. Ini kan garis birunya memotong garis merah dari bawah ke atas, sehingga waktu yang tepat untuk membeli saham BBCA, karena potensi kedepannya itu mengalami kenaikan kalau sudah garis biru memotong garis merah dari bawah ke atas. Ini yang namanya titik emas atau golden cross tadi ya, persilangan emas gitu ya, akan mengalami kenaikan gitu ya. Itu kalau pakai indikator MACD. Oke, kita lanjut lagi. Kita tambahkan indikatornya dengan, kita balik lagi ya ke menu. Sebentar, sebelum balik kita kembalikan lagi. Kita kembali ke menu FX Indicators, kita cari menu Moving Average. Moving Average. Nah, ini ada banyak, kita pilih yang Moving Average aja. Sudah muncul ya di, wah kebanyakan ini. Kita klik silang. Ini close dulu, kebanyakan ngekliknya ya. Oke, cukup satu aja. MA itu ditunjukkan oleh garis biru yang ada di tengah ini ya. Sebentar. Nah, kita fokus ke grafik yang atas lagi, karena MA itu ditunjukkan dengan garis biru yang ada di tengah, yang berpotongan dengan garis merah Bollinger Band tadi ya, di awal tadi ya. Garis birunya itu indikator moving average-nya. Oke. Cara bacanya, ini ada dua garis rata-rata ya, rata-rata panjang dan rata-rata pendek. Sama seperti MACD ya. Kalau misalkan garis merah, ini kebalikannya ya. Garis merah memotong garis biru dari atas ke bawah. Itu artinya harga saham itu akan turun dan saat yang tepat untuk menjual. Kalau sebaliknya, garis merah memotong biru dari bawah ke atas. Tadi kan memotong garis merah, memotong garis biru dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah gitu ya. Itu harga saham akan turun, saatnya untuk menjual. Kalau sebaliknya, garis merah memotong biru dari bawah ke atas, itu maknanya waktu yang tepat untuk membeli, karena harga dipastikan akan bergerak naik setelah garis merah memotong garis biru dari bawah ke atas. Ingat ya teman-teman,
teman-teman, terutama mahasiswa saya, analisis teknikal ini cuma dipakai untuk investor yang jangka pendek gitu ya, bukan jangka panjang. Jadi jangan sampai tujuan investasi jangka panjang gitu ya, pakainya tujuan investasi jangka panjang tapi analisisnya teknikal gitu ya. Dan sebaliknya, investasi jangka pendek tapi pakainya fundamental. Jangan kebalik-balik ya. Kalau fundamental dipakainya oleh investor jangka panjang, tapi yang technical analysis itu dipakai oleh trader atau investor jangka pendek. Oke, itu analisis teknikal sederhana dengan 3 indikator ya yang saya ajarkan. Terima kasih sudah menyimak video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.